Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Ibu akan mengulang kembali penjelasan mengenai volume dan luas permukaan prisma segitiga. Check this out. Nah, Ibu ulangi sekali lagi ya anak-anak. Bagian-bagian prisma segitiga itu terdiri dari tinggi prisma. Nah, tinggi prisma ini Ibu merah-merahin ya. Ini tinggi ini sama tinggi ini. Jadi anak-anak nanti kalau misalkan di soal jangan bingung, misalkan ada angka di sini. Nah, anak-anak itu artinya tinggi prismanya segitu. Gitu. Ya, itu tinggi prisma. Nah, ini yang dimaksud dengan tutup, yang di atas ini nih. Lalu yang di bawah itu namanya alas, gitu. Nah, tutup dan alasnya itu berbentuk segitiga siku-siku. Ya, pada gambar ini berbentuk segitiga siku-siku. Nah, anak-anak, nih coba perhatikan pada alas yang berbentuk segitiga ini. Kadang-kadang anak-anak tuh bingung. Kemarin pada Google Classroom ya, Ibu lihat menentukan alas yang mana, Bu, tinggi yang mana, sisi miring yang mana. Ingat nih anak-anak, kalau misalkan segitiga siku-siku nih, segitiga siku-sikunya di sini, berarti depannya sisi miring, pasti bawahnya alas segitiga, pasti di atasnya atas segitiga. Coba anak-anak perhatikan pada gambar ini nih. Kira-kira ini kan siku-sikunya di sini nih, sudut siku-sikunya. Maka sisi miringnya yang mana? Oh, sudah pasti yang ini. Gitu. Alasnya yang mana? Yang ini. Terus tingginya yang mana? Yang ini. Oke. Selanjutnya adalah review keliling dan luas segitiga. Nah, ini anak-anak mencari sisi miring dulu. Sisi miring itu pakai dalil Pitagoras, yaitu akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat artinya 3 kali 3 dan ditambah 4 kuadrat. 4 kuadrat artinya 4 kali 4. Sekarang kita harus mendahulukan yang kali dulu. 3 kali 3 hasilnya 9, lalu 4 kali 4 hasilnya 16. Lalu 9 tambah 16 itu dijumlah. Jadi akar dari 25. Perkalian berapa kali berapa yang angkanya kembar yang hasilnya 25. 4 kali 4, 16. Belum sampai 25. 5 kali 5, 25. Berarti akar dari 25 adalah 5 cm. Jadi sisi miring ininya ya, sisi miring ini 5 cm. Anak-anak perhatikan lagi nih, sudut siku-siku berarti sisi miringnya yang depannya. Oke. Nah, maka cari luas keliling segitiga tinggal tambahin aja semua sisinya. 3 tambah 4 tambah 5. 3 ditambah 4, 7. 7 ditambah 5, 12 cm. Lalu luas segitiga itu adalah setengah dikali alas segitiga dikali tinggi. Oke? Maka masukin aja ke rumus. Setengah kali alas, setengah kali alas kali tinggi anak-anak. Alasnya 4 cm, tingginya 3 cm. Jadi gimana? Ada yang bisa dicoret gak? Ada ya. Anak-anak perhatikan di sini si 4 bisa dicoret. 4 bagi 2 hasilnya 2. 2 bagi 2 habis. Nah, anak-anak kemarin Ibu banyak banget menemukan kalau misalkan satu yang bisa misalkan ada dua-duanya bisa dicoret. Satu aja karena dia satu udah dicoret sama yang bawah, atas juga satu. Kecuali di bawahnya ada 2, boleh dicoret 2 dan bisa dibagi. Nah, kalau ini didiemin aja. Kalau misalkan dicoret satu ya berarti itu aja, nggak usah isi ini juga ikutan gitu. Ya, jadi hasilnya 2 kali 3 itu 6 cm persegi. Nah, sekarang cari volume. Volume prisma itu anak-anak harus cari luas alas sama kali tinggi prismanya. Lalu di luas permukaan anak-anak harus mencari 2 ke LE tambah keliling alas kali tinggi prisma ya. Ingat ya rumus itu. Lalu contoh soal nih. Di sini yang tinggi prisma yang mana nih? Di sini nih 20 cm. Ya. Nah, sekarang Ibu pengen jelasin kita perbesarin dulu nih alasnya. Oke, di sini kan siku-sikunya, maka depannya sisi miring, berarti di sini sisi miringnya. Ini sudut siku-sikunya.
12 cm dan 5 cm ya. Ini dapat diketahui alas segitiganya 5 cm, tingginya 12. Dan tinggi prisma loh yang ini, anak-anak jangan ketuker. Hitunglah volumenya, yaitu tadi luas alas kali tinggi. Berarti kita harus cari luas alas dulu. Luas alasnya adalah setengah kali alas kali tinggi segitiga, yaitu setengah kali 5 kali 12. Ada yang bisa dicoret-coret nggak nih? Kira-kira bisa Bu, si 12. Si 12 kita bagi 2 hasilnya 6. Si 2 bagi 2 1, jadi sisa 5 kali 6. 5 kali 6 hasilnya 30 cm persegi. Sekarang tinggal masukin masukin ke rumus volume, yaitu luas alas. Luas alasnya udah diketahui 30 dikali tinggi prisma. Anak-anak tinggi prisma yang ini 20. Maka langsung aja 30 kali 20 hasilnya 600 cm kubik. Tadi kan katanya disuruh cari luas permukaan juga, berarti capcus kita kerjain yang luas prisma. Tapi anak-anak sebelum itu, anak-anak harus Ibu punya tips nih. Pertama, kalau mau cari volume itu anak-anak cari luas segitiga dulu, baru cari masukin ke rumus volume, masukin luas alas sama tinggi prisma. Oke. Nah, sekarang masukin ke rumus luas permukaan. Katanya tadi disuruh cari luas permukaan. Nah, kalau cari luas permukaan, anak-anak harus cari keliling dulu. Nah, kalau cari keliling berarti harus cari sisi miring dulu, anak-anak ya. Sisi miringnya berapa? Nah, kita tadi lihat bahwa tinggi segitiga 12 cm dan alas segitiganya 5 cm. Maka kita harus cari sisi miringnya. Sisi miring itu rumusnya akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berapa sisi miringnya? Artinya 12 kuadrat, 12 kali 12 ditambah 5 kuadrat, artinya 5 kali 5. Yang dikerjakan di dalam kurung dulu yang perkalian ya. Setelah dikali lalu dijumlah 144 ditambah 25. Hasilnya adalah akar 169. Nah, ini kalau misalkan anak-anak mau mencari akar 169, Ibu udah buatin videonya ya. Semoga itu membantu cari akar-akaran. Nah, itu adalah 13 cm. Oke. Akar dari 169, cara lebih lanjutnya ada di video sebelumnya. Nah, udah diketahui nih, sisi miringnya udah dicari 13. Sekarang kita tinggal cari keliling. Cari luas dulu. Cari luas alas segitiga, cari luas segitiga maka setengah alas kali tinggi. Alasnya 5 cm, lalu tingginya 12 cm. Nah, udah dimasukin ke rumus, lalu setelah itu kira-kira dia bisa dicoret lagi nggak nih? Ada ya, yaitu 12 dengan 2. Jika 12 dibagi 2, maka hasilnya 6. Kalau di atas bagi 2, maka di bawah juga harus bagi 2. 2 bagi 2 berapa? 1. Jadi tinggal 5 kali 6 aja, hasilnya 30 cm persegi. Oke, itu langkah pertama, cari luas alas. Sekarang cari keliling alas. Nah, keliling alas ini 12 cm. Tinggal tambah-tambahin aja ya, 12 tambah 5. Tadi sisi miring udah diketahui, udah dicari, yaitu 13. Jadi ditambahin 12 tambah 5 tambah 13, hasilnya 30 cm. Ya. Lalu gimana lagi? Langsung langkah yang ketiga adalah cari luas permukaannya anak-anak. Jadi ya, ini ada 3 step, Ibu bulet-buletin. Step 1, langkah 1, langkah 2, langkah 3. Nah, luas alas tadi udah diketahui Bu. Nih, ini luas alas nih. Luas alasnya udah diketahui. Terus keliling alasnya udah diketahui. Ya udah, tinggal masukin 2 kali luas alasnya 30 ditambah kelilingnya 30 dikali tinggi prisma. Tinggi prisma yang ini loh, 20 cm. Ya. Dikerjakan dalam kurung dulu. Tinggal 2 kali 30 60 ditambah 60 lagi, hasilnya 120 cm persegi. Nah, ini tips mengerjakan luas permukaan ya. Anak-anak harus mencari ketiga sisi segitiga dengan mencari dalil Pitagoras, lalu mencari luas alasnya dulu ya, setengah kali alas kali tinggi, lalu cari keliling. Kalau anak-anak cari keliling tadi dari cari Pitagoras tadi
ya. Lalu mencari luas permukaannya deh dengan rumus yang ini. Oke, sekian.